Investor. Oke, apa yang investor lihat? 1, 2, 3, betul nggak? Iya kan? ROI apa segala macam disederhanakan jadi 1, 2, 3. Investor. Susah nggak nyari investor? Akhirnya yang paling gampang adalah yang Anda cari adalah angel investor. Angel investor adalah orang tua Anda, benar nggak? Sahabat Anda, teman Anda, kenalan Anda. Dan karena perusahaan Anda adalah startup, 90% pasti tutup. Dan akhirnya ributlah Anda dengan realita kan? Dan kita waktu memberikan investasi tadi bukan berdasarkan 1, 2, 3 karena nggak enak, karena teman, benar nggak? Gitu. Atau kita datang kemana? Ke bank. Apa kata mantra bank? Bank punya mantra kan? Jaminan. Benar nggak? Kalau Anda punya 15 cabang ayam geprek gitu, tempatnya nyewa semua, bisa pinjam bank nggak? Jangan kan Anda, KFC aja nggak bisa pinjam duit, Solaria nggak bisa pinjam duit, Häagen-Dazs nggak bisa pinjam duit, nggak punya aset, mau kulkas dijaminin, bener? Gitu, paham? Growth bisnis itu nggak mudah gitu ya. Terus ada cara berikutnya, yaitu kita IPO. Wah ini impian banyak orang nih. Wah kita dandani gini nanti exit IPO, bener nggak? Anda tahu perusahaan listing di Indonesia IPO berapa? Nggak lebih 500. Sementara perusahaan di Indonesia lebih 50.000 kali yang besar. IPO nggak sederhana. Kenapa? Karena Anda pasti diaudit sama Arthur Andersen, Ernst & Young, bener nggak? Anda mau going public, mau listing, itu 5 miliar bayar dulu ke Arthur Andersen, bener nggak? Kalau gudeg Yujum mau listing di IPO, itu bayar 5 miliar aja nggak sanggup, bener nggak? Kapan dapat duitnya? Dan ini bisa setahun didandani, gitu loh. Terus gimana ada 50 juta UKM di Indonesia mencari pendanaan? Ini harus ada solusinya, gitu. Harus ada solusinya. Yang dinamakan, kenapa nggak urun dana? The power of jamaah, equity crowdfunding, gitu ya. Karena itu kita berdirikan Santara. Santara adalah equity crowdfunding company. Kita mempertemukan antara investor dengan UKM. Anda proyek Anda yang bagus, kasih Joka Mari, bener nggak? Anda duit Anda yang banyak itu, yang taruh di deposito yang sebentar lagi kita nolkan bunganya, perlu disalurkan, bener nggak? Oke. Nah, ingat, business always science. Ini apa itu science? Bisnis itu ilmu eksak. Kalau Anda menganggap bisnis itu adalah art atau seni, apalagi feeling, bubar. Anda jualan di Indomaret, Anda buka Indomaret, terus bilang, samponya pindah sini nggak lucu, ini warnanya mau merah semua deh, warnanya bener nggak? Tidak sesederhana itu. Jadi Anda tahu bahwa Carrefour diambil oleh Trans. Suatu hari Trans merasa penjualannya tidak sebagus waktu sebelum diambil. Dan saya lagi makan siang sama mantan dirutnya Carrefour suatu zaman Sinarmas. Sahabat saya ini nelfon, dia adalah petinggi dari yang kamarnya di depannya CT. Lo lagi mau PO? Yes. Ngobrol lah kita. Bos, tolong dong gimana caranya supaya Carrefour Trans ini bisa naik. Emang kenapa? Turun. Pertanyaan teman saya ini bilang, mantan CEO bilang, sewaktu Carrefour mengambil, Sinarmas mengambil Carrefour, kami ini direksi-direksi 6 orang dikirim ke Harvard Business
school untuk 6 bulan mempelajari retail science. Jadi begitu kami pulang, kami hitung bahwa most likely orang akan datang ke tempat kita itu adalah dalam jarak kurang 20 menit, di atas 20 menit nggak akan datang. Kami hitung radius ini baru dibangunnya di sini. Nah setiap tahun kita hitung karena jalanan macet, karena ada pembangunan segala macam, sehingga berkurang. Bahkan sebelum pasar turun kita pindah atau kita pindah isinya karena pasar bergeser. Pertanyaan dia, kapan terakhir lo survei? Diem. Berarti tidak science lagi. Oke, pertanyaan dia. Kan di tempat Bapak Bulus itu katanya ada pembangunan MRT, sehingga pagarmu kamu bongkar. Kalau kita masuk ke sana pagarnya digeser terus masuk jadi toilet. Betul, betul. Koridor mana yang nanggung beban itu? Terdiam dia. Wah, kalau udah nggak sains tutup, benar nggak? Terus, jadi kalau kita masuk Carrefour itu di sejajar begini, itu semua produk Unilever yang sejajar mata, karena dia bayar. Karena orang beli itu nggak mungkin ke bawah-bawah. Nah, Anda kalau nggak ngerti membuat toko kelontong tutup, percaya saya. Bukan jualan, bukan kayak zaman gitu loh. Ngerti? Bisnis science, gitu ya. Nah, jadi balik lagi, urun dana ini itu ada sainsnya juga, gitu. Jadi rumus sains itu sama, ada nominator, ingat nggak bahasa matematik dulu, nominator. Nah ini di bawahnya apa? D, pembagi itu D, nominator, pembagi ya. Ingat, ini kalau saya udah masuk sains ini aslinya saya nih. Kalau yang kemarin itu saya melayani Anda, benar nggak? Ini aslinya saya. Bahwa bisnis itu kayak gini gitu ya. Kita kasih contoh produknya misalnya Gojek. Sainsnya Gojek adalah gini. Gojek punya 10.000 supir ojek, punya 1 juta user, punya 1 juta nominator, punya 10.000 denominator supir ojeknya. Begitu ini terjadi, Anda tahu apa yang terjadi? Supir ojeknya dapat 10 juta sebulan, 7 juta sebulan, 15 juta sebulan, benar? Meledak, naik jadi 100.000. Cuman 2 juta, 3 juta, 1,5 mereka, benar nggak? Maka Gojek mengejar jadi 2 juta supaya nominator denominatornya ini seimbang. Ini normal lagi 6 juta, 5, 6 juta, 5, 6 juta gitu ya. Dia berhenti pada saat ketemu critical mass. Namanya critical mass. Critical mass. Apa itu critical mass di dalam bisnis? Critical mass itu sales sama revenue-nya naik, fix apa namanya? Fix cost-nya tetap. Paham ya? Jadi misalnya pegawainya 200, tiap bulan gajinya 500 juta gitu. Naik berapapun cost, naik berapapun omset, ininya tetap, alias marginnya jadi tebal, benar nggak? Itulah bisnis 1, 5, 10 tadi. Begitu kena critical mass, dia udah nggak bakar uang lagi. Jadi yang bakar uang saat ini masih Grab, karena Gojek sudah kena critical mass. Jadi kalau naik kendaraan ini pesannya Grab, karena Grab masih bakar uang. Sampai begitu ketemu critical mass masuk 20 triliun, 2 tahun balik 20 triliunnya. Kena 1, 2, 3 lagi, karena itu Gojek seri F 20 triliun, balik 3 tahun. Saya juga kalau 20 triliun available saya masuk juga, bener kan? Karena sudah kena critical mass. Itu bisnis adalah science. Nanti saya tanya, pada saat Anda join, Pak ini 1, 2, 3 kena, ya nominatormu berapa, dominatormu berapa, bener nggak? Critical massmu di titik berapa? Tadi yang punya laundry, bener nggak? Critical mass itu titik berapa, bener nggak? Dimana laundry kita nambah ribuan, kos kita tetap. Kalau Anda bilang nggak tahu, belum bisa join saya, bener nggak? Itu yang disebut bisnis model. Paham ya? Nah, ini udah mulai cerah nih mukanya, udah mulai mono. Oke, gue udah tahu gitu ya. Nah, di Santara juga sama. Saat ini Santara punya 51.000 pelanggan dan kita tahan, kita hentikan.
Karena kecepatan tumbuh nominator kita lebih cepat dari tumbuh denominator. Karena middle class muslim itu growth-nya kenceng. Orang Indonesia tuh ajaib, berbeda dengan bangsa lain di dunia. Semakin kaya orang Indonesia, semakin spiritual. Jadi semakin kaya orang